itu ada Bismillahirrahmanirrahim. rahasianya. Assalamualaikum Secara tidak warahmatullahi langsung, kata wabarakatuh. Al-Imam Abdul Bersama Wahab kami Herbal Asy-Sya'rani, ini Medika merupakan RT 8 Tajin Jiring isyarat dari Klaten. Rasulullah bahwa kita Saatnya itu wajib bertobat mendengarkan tiap hari. kajian Ba'da Maghrib Istiqomah di dalam bertobat setiap dari hari. Masjid Assegaf Dan Solo, juga sudah dijelaskan disiarkan bahwa langsung oleh TV tobat itu 10 adalah Solo. Selamat kembali mendengarkan, semoga ilmunya atau bisa menarik diri bermanfaat. dari hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik, itu taubat. Jadi misalnya kita terdapat dalam satu kondisi yang buruk, yang tidak baik, maka kita beranjak dari kondisi tersebut ke kondisi yang baik, itulah taubat. Bukan hanya sekedar ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi masih dalam melakukan dosa. Makanya juga sudah kita sampaikan bahwa ada tingkatan di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan bertobat dari dosa besar, kemudian diakhiri dengan bertobat dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah taubatnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas tingkatan-tingkatan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Hadirin yang dirahmati Allah, kita juga perlu tahu ketika kita itu berada di satu makam, bukan makam ya, makom maksudnya, di makom tertentu, kedudukan tertentu, maka kita akan mendapatkan muamalah ataupun perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makomnya kita. Kalau misalnya kita ini masih di makom tobat dari dosa besar, tobat dari dosa besar kita belum rampung, belum selesai, ya maka hukum bagi kita itu adalah hukum atau perilaku, atau kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala cara yang sesuai dengan makomnya kita. Makanya di sini dikatakan idza aratta an ta'rifa indallahi maqamak fangdur fi maqamak. Kalau kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, lihat dirimu seperti apa. Kalau kamu melihat diri kamu baik, oh berarti kedudukan Allah, kedudukanmu di sisi Allah adalah baik. Seperti itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Makanya ada sebuah ibarat yang mengatakan hiduplah Anda sesuai dengan makom Anda, dan jangan berharap, jangan bercita-cita untuk mendapatkan makom wali. Nah, ada sebuah istilah seperti itu. Pernah dengar ya Pak? Jadi Anda sudah di posisi apa, itu dijalani saja. Tidak usah membayangkan saya ingin jadi wali. Karena ketika kita naik makom, nanti caranya Allah kepada kita itu nanti berubah lagi. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi misalnya begini, kita yang ada di makom bawah, ini kita bicara makom taubat. Kita yang ada di makom bawah ini, ketika kita melakukan amal ibadah, maka amal ibadah kita akan diberikan penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran sesuai dengan makom kita. Tapi kalau ada orang yang makomnya lebih tinggi daripada kita, amalannya mungkin tidak sebanyak kita, tapi penilaiannya Allah, ganjarannya Allah untuk dia lebih besar daripada kita. Ya kalau kita pakai analogi dunia, beda jabatan. Orang yang jabatannya rendah, ya gajinya ya menyesuaikan, iya kan? Orang yang jabatannya tinggi, gajinya lebih besar. Begitu juga dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Ketika seseorang itu berada di makom yang rendah, dia itu ketika melakukan kesalahan mungkin hukumannya juga akan disesuaikan. Mungkin lebih ringan. Tapi ketika orang mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di sini hukumannya juga akan berat ketika dia melakukan pelanggaran. Yang mungkin menurut
kita itu bukan dosa, tapi menurut orang-orang yang tinggi makomnya dosa. Makanya ada sebuah kisah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nafais Al-Ulwiyah. Beliau menceritakan bahwa satu ketika Al-Imam Ibrahim bin Adham, beliau satu ketika pergi ke pasar, kemudian melihat ada anak muda minta-minta. Ini ada anak muda minta-minta. Terus terbesit di hatinya Imam Ibrahim bin Adham, anak ini sudah dewasa, dia kuat, seharusnya dia kerja, kenapa dia minta-minta? Jadi dia mengkritik anak ini, dia membicarakan tentang anak ini, tapi masih dalam ranah haditsun nafs, belum diucapkan, masih dalam hati. Ini Imam Ibrahim bin Adham kondisinya hanya membicarakan dengan apa? Hati. Kalau bahasa kita ini gibah, tapi gibahnya pakai apa? Hati. Gibah pakai hati berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak, Pak? Berdosa. Masya Allah, ini makomnya tinggi. Insya Allah. Tidak dosa, tidak dosa. Kalau kita masih belum diucapkan itu belum gibah. Maka gibah itu dikatakan dalam bahasa tasawuf dzikruka akhaka bima yakrah. Disebutkan. Ketika diucapkan baru jadi gibah. Selama tidak diucapkan tidak gibah. Kalau masih pembicaraan hati itu belum terkategori gibah. Maka Ibrahim bin Adham ini beliau sebenarnya belum gibah. Beliau sama menceritakan di dalam hati. Dia mengkritik, kok anak muda kuat minta-minta. Apa yang terjadi di malam hari sebagaimana kebiasaannya beliau, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, malam hari itu mereka pasti melewatkannya dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud. Itu rata-rata para walinya Allah seperti itu. Maka kalau ada orang yang ngaku wali Allah nggak sholat tahajud, itu dipertanyakan. Soalnya rata-rata para wali seperti itu. Laula lail, laula qiyamul lail wa suhbatul akhyar ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Imam Syafi'i. Kalau bukan gara-gara sholat tahajud dan berjumpa dengan orang-orang soleh, aku tidak betah hidup di dunia. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau menjalankan rutinitasnya, beliau sholat tahajud di malam hari. Pada saat beliau sholat, baru 2 rakaat itu langsung tidak enak, langsung ngantuk, langsung berat badannya. Ini mungkin kalau keadaannya beliau di tahajud, ini keadaannya kita di sholat 5 waktu. Berat, malas, sudah azan, tunggu, masih ada waktu. Ngantuk dan lain-lain. Ini beliau sholat tahajud biasanya itu semangat sampai subuh, tapi malam itu beliau kayak ada sesuatu yang berat, beliau tidak semangat. Akhirnya beliau ngantuk, tidur, dan di dalam tidurnya itu beliau bermimpi anak muda tadi datang. Kemudian dia mengambil sebagian dari dagingnya, diberikan kepada Imam Ibrahim bin Adham. Makan ini, makan ini. Ini kan kalau kita lihat, ini hukuman bagi orang yang gibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan bahwa dosa dari gibah itu seperti makan bangkai saudara kita yang kita bicarakan keburukannya. Jadi anak muda ini di dalam mimpinya memberikan sebagian daging dari tubuhnya kepada Ibrahim bin Adham. Maka Ibrahim bin Adham menyangkal, beliau bilang, saya tidak gibah. Innama huwa hadisun nafs. Itu hanya bicara dalam hati, belum gibah, belum diucapkan. Maka muncul suara di dalam mimpi tersebut, limithlika la yaliqu dzalik.
Untuk orang yang kedudukannya seperti dirimu tidak pantas meskipun gibah dalam hati. Ini kenapa? Karena makomnya sudah tinggi. Yang menurut kita bukan dosa, menurut mereka dosa. Ya, jadi itu konsekuensi ketika seseorang itu naik makom. Insya Allah kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang sudah kita bahas bahwa syarat taubat itu menurut Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani satu, yaitu an-nadam wal i'tiraf, menyesal dan mengakui. Itu syarat taubat. Menyesal dan mengakui itu adalah syarat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu sudah menyesal dan mengakui perbuatan dosanya kepada Allah, insya Allah dia pasti akan meninggalkan dosa tersebut dan dia akan komitmen untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Tapi kalau orang itu penyesalannya masih setengah-setengah, terus pengakuannya sama orang lain, ini beda Pak. Ada orang yang mengakui dosa kepada orang lain, bukan kepada Allah. Ini taubatnya belum sempurna. Harusnya apa? Dia mengakuinya kepada Allah. Bahkan di dalam beberapa riwayat dikatakan Allah marah ketika ada seorang hamba mengakui dosanya kepada orang lain. Nah, maka di sini yang harus kita perhatikan ketika kita bertobat kepada Allah, baik dengan ucapan kita, munculkan rasa penyesalan kita ketika kita mengingat dosa-dosa kita. Saya tadi melakukan ini, astagfirullah, nyesel. Harus ada penyesalan di dalam hati. Kemudian dikatakan wa ma'lumun anna bitaubah tughfaru huququllah wa dhulmul 'abdi li nafsihi birtikabil ma'asi duna syirki billah ta'ala wa in kana huwa yarji'u ila dhulmi nafsi aidan. Jadi perlu digarisbawahi kata beliau bahwa taubat itu bisa menghapus dosa kita kepada Allah. Maksudnya apa dosa kita kepada Allah ini? Kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu dengan taubat insya Allah akan diampuni oleh Allah. Wa dzulmil 'abdi li nafsihi, atau kezoliman yang dilakukan seorang hamba terhadap dirinya. Kezoliman yang dilakukan seorang hamba terhadap dirinya. Maksudnya apa ini? Melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa, pada hakikatnya kita ini sedang menzolimi diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tetap fokus nih. Ini soalnya ini kalau sudah jalan agak buyar nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi coba lihat di sini. Ketika kita melakukan dosa, kita seperti menzolimi diri kita. Karena yang akan kena batunya ya kita sendiri. Allah tidak rugi. Itu maksudnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak zolim kepada hambaku. Allah tidak zolim. Walakinna anfusahum yadlimun. Tapi hamba-hamba itulah yang menzolimi diri mereka sendiri. Sudah tahu ini dilarang oleh Allah, tapi tetap dilanggar. Nanti yang kena batunya siapa ya? Hamba sendiri. Allah tidak rugi. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah ketika kita melakukan dosa. Ini yang harus kita camkan. Jadi ketika kita bertaubat, maka dosa kita kepada Allah dan dosa kita yang kita lakukan pada diri kita itu akan diampuni oleh Allah, kecuali kesyirikan. Ketika seseorang menduakan Allah, menyekutukan Allah, maka di sini dia harus benar-benar
kembali ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia sudah benar-benar jatuh kepada kesyirikan, tidak cukup dengan taubat. Misalnya dia melakukan kesyirikan dengan lisannya, atau dengan hatinya, atau dengan perbuatannya, maka di sini dia harus kembali bersyahadat. Dan ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Jadi ada kadang-kadang sesuatu yang kita anggap itu hanya permainan, tapi itu bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bersyahadat. Misalnya apa? Misalnya meyakini sesuatu yang dihalalkan oleh Allah bahwa itu haram, atau menghalalkan sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah. Misalnya ada orang bilang susu ini hukumnya haram, dengan mengatakan apa? Dengan meyakini atau dia mengatakan hal tersebut, itu juga bisa membuat dia keluar. Atau mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, atau mengatakan zina itu halal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya bisa mengeluarkannya dari Islam, dan dia harus kembali bersyahadat. Waduna hukukil khalqi min malin wa irdin. Dan juga taubat itu tidak menghapus dosa kita kepada orang lain. Jadi misalnya kita ngambil harta orang lain, itu dosa kita kepada orang lain ini akan diampuni oleh Allah kalau kita mengembalikan harta tersebut, atau kita meminta keridhaan dari orang itu. Atau yang kita yang kita lakukan kepadanya, misalnya kita bicarakan keburukannya atau kita fitnah dia, itu tetap harus meminta maaf atau meminta keridhaan dari orang tersebut, maka itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Bersama kami Herbani 3/8 Tajin Juilin Klaten mendengarkan kajian pada maghrib dari Masjid Asbab Solo, bahwa disiarkan langsung di oleh dalam TV kitab 10 ini Solo. disebutkan bahwa taubat itu adalah Semoga ilmunya fondasi bisa setiap bermanfaat makom. menjadi amal jariah, sukses Jadi dunia, kalau kita sukses bilang akhirat. makom itu banyak tingkatannya. Setiap makom itu pondasinya adalah taubat. Dan taubat ini adalah pondasinya setiap makom kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita meninggal. Fakama anna man la ardha lahu la bina'a lahu. Ini sama, orang tidak punya tanah, bisa tidak bangun rumah? Kita tidak punya tanah, terus kita bangun rumah, bisa tidak? Ya palingan kita bangun rumah di tanah orang, atau bangun rumah di atas udara. Tidak mungkin. Makanya apa? Yang perlu kita lakukan, ya beli tanahnya dulu kita beli, kemudian kita bangun rumah. Begitu. Artinya apa? Sebelum beramal yang banyak-banyak, taubat dulu. Beli tanahnya dulu, baru bangun rumah. Taubat dulu, baru banyak beramal. Seperti itulah yang dikatakan di sini. Kadzalika man la taubata lahu fala halun wala maqam lahu. Begitu juga dengan orang yang tidak bertobat, tidak memiliki